Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Cloud Computing sesi 0087 yang terdiri dari kelompok berdua, yaitu pertama saya sendiri, Insan Matin Hanif, dengan NIM 220761111, dan rekan saya. Dengan saya Sadira Faiza dengan NIM 22076095. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita saja tutorial atau langkah-langkah untuk membuat proyek kita. Jadi yang pertama, yang perlu kita buat adalah resource dari Microsoft Azure itu sendiri, karena proyek kita itu proyek mendeteksi gambar, maka kita akan membuat resource yaitu computer vision. Bisa kita cari create a resource ini, lalu kita cari computer vision, kemudian pilih yang create ini, maka didapatkan juga. Untuk resource groupnya bisa pilih sendiri atau buat baru, regionnya bebas, namanya pun bebas, pricing tiernya boleh standar S1 atau free F0, lalu kemudian ini kita centang. Setelah semuanya sudah terisi, pastikan bisa di-review dan bisa di-create, dan kalau misalnya sudah di-create, kita bisa buka resource tadi, resource yang sudah kita buat, yaitu computer vision. Kalau misalnya kita buat di sini, bisa kita cek, yang ini apa resources sudah berhasil terbuat. Lalu kalau misalnya sudah terbuat, kita ke menu keys and endpoint ini untuk melihat key-nya apa dan endpoint-nya apa yang akan digunakan nanti pada codingan untuk membuat project image to text itu. Lalu setelah kita sudah membuat resource dari Azure, langkah kedua yaitu kita membuat Firebase real-time database dengan cara bisa saja kita buat create project di sini untuk membuat yang baru. Kemudian kalau karena saya sudah mempunyainya, kita menggunakannya saja aja. Nah, pada ini jangan lupa kita membuat juga real-time database, yaitu dengan cara dibuat seperti biasa. Lalu kalau misalnya sudah berhasil ada, jangan lupa kita mencari key dari Firebase itu dengan cara ketik yang di kiri atas, lalu kita pencet project setting. Lalu pada project setting, di service account, kita buka. Nah, pada di sini kan ada Firebase Admin SDK, kita scroll ke bawah dan kita pencetlah Generate New Private Key ini untuk mendapatkan key dari Firebase project kita. Lalu karena sudah selesai, maka kita akan ke codingannya. Untuk codingannya, saya serahkan ke Sadira untuk menjelaskan apa saja yang kita gunakan di Firebase, di aplikasi kita. Baik, terima kasih kepada Anif. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan untuk fitur yang diimplementasikan. Untuk mengunggah gambar, pengguna itu dapat mengunggah gambar melalui antarmuka web. Selanjutnya itu ada pendeteksi objek menggunakan Azure Computer Vision untuk menganalisis gambar dan mendeteksi objek. Untuk penyimpanan hasil data tersendiri, hasil deteksi objek itu disimpan ke Firebase Real-Time Firebase Real-Time Database. Untuk riwayat mendeteksi, pengguna dapat melihat riwayat deteksi gambar melalui halaman atau histori. Yang kedua ada implementasi fitur dan kerapian kode dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama ada framework Flask, dipilih untuk kesederhanaan dalam membangun aplikasi web. Yang kedua ada Azure Computer Vision, teknologi AI yang kuat untuk menganalisis gambar. Yang ketiga itu ada Firebase Real-Time Database digunakan untuk menyimpan hasil deteksi gambar tadi dengan struktur JSON yang sederhana, menggabungkan teknologi cloud, Azure, dan database untuk memberikan solusi berbasis AI dengan kemampuan menyimpan dan meninjau data. Yang ketiga ada kompleksitas program. Yang pertama itu kompleksitas logika, integrasi tiga layanan yang pertama ada Flash, Azure, dan Firebase menunjukkan pemahaman lintas domain. Algoritma deteksi objek sederhana, tetapi mengandalkan kemampuan API Azure. Yang keempat, mengenai konsep. Konsep aplikasi ini
memanfaatkan AI untuk mengubah gambar menjadi data yang dapat dianalisis atau deteksi objek. Data hasil deteksi disimpan ke database untuk riwayat atau pelacakan. Mengenai pemahaman teori, memanfaatkan API Azure Computer Vision untuk analisis berbasis deep learning. Fair-based real-time database adalah pilihan ideal untuk aplikasi real-time yang membutuhkan sinkronisasi cepat. Lat- Selanjutnya ada latar belakang pembuatan. Mengapa pembuatan aplikasi ini kami buat? Memberikan solusi yang memanfaatkan teknologi cloud untuk mengenali objek dalam gambar. Dan tujuannya membantu pengguna menganalisis gambar secara otomatis dan menyimpan hasil untuk pengguna lebih lanjut. Pemahaman baris kode, penulisan kode memiliki pemahaman tentang integrasi API eksternal, Azure dan Firebase, pengolahan rute dan template dalam Flex, penggunaan file statis dan penyimpanan data. Baik, saya kembalikan ke Hanif. Baik, terima kasih Sadira atas penjelasannya. Lalu saya akan menjelaskan implementasi apa yang telah dijelaskan oleh Sadira, mulai dari yang di atas. Yang pertama kita mengimport Flask tadi yang sudah dijelaskan, framework Flask, dan juga kita mengimport Azure Cognitive Service Vision itu untuk computer vision yang akan kita gunakan. Lalu kita authentication Microsoft-nya. Lalu kita mempunyai Firebase admin untuk menyimpan data dan OS. Lalu yang gara-gara kita menggunakan pada project ini kita menggunakan Framework Plus, maka kita ada menginisialisasi variabel dengan nama app yaitu untuk Flask. Lalu pada baris ke-10 dan baris ke-11 terdapat Azure Endpoint dan Azure API Key yang bisa didapatkan tadi pada layanan di sini untuk key satu bisa kita copy lalu kita pastekan ke dalam codingan tadi yang di sini dan untuk endpointnya bisa copy yang bagian ini dan kita masukkan kepada yang endpoint. Lalu yang kedua kita menggunakan juga Firebase admin yaitu kita copy paste URL dari database tadi, Firebase real time tadi. Lalu untuk cara kerja aplikasinya yaitu yang pertama kita mempunyai metode yaitu metode get dan post. Maksud dari metode post ini adalah ketika si user menginputkan gambar, maka akan ada post. Dan kalau misalnya post itu bukan seperti gambar, maka akan di-return tidak ada file gambar yang diunggah. Dan kalau misalnya yang di post itu adalah image, maka sistem secara otomatis akan menganalisis apa saja objek yang terdeteksi dalam gambar tersebut. Misalnya ada foto orang akan mendeteksi orang. Dan semuanya itu yang sudah dianalisis akan dikembalikan ke dalam index.html dan semuanya kalau tidak ada pun juga akan dikembalikan index.html. Lalu semuanya itu juga akan dimasuk ke dalam layanan web kami, yaitu kami membuat coding baru dengan nama history.html untuk melihat riwayat apa saja yang pernah kita kita apa analisis gambarnya. Kalau yang kedua, pada program kedua itu ada program index.html. Bisa tolong dijelaskan lagi, Sadira, apa index.html itu? Baik, terima kasih Hanif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks HTML. Yang pertama ada implementasi fitur dan pengolahan baris kode. Fitur yang diimplementasikan from unggah gambar. Dari pengguna dapat memilih file gambar dari perangkat mereka untuk diunggah, mendukung atribut and type multipart atau from data agar gambar dapat diunggah ke server. Untuk hasil deteksi itu menampilkan daftar objek yang terdeteksi dari gambar yang diunggah, menampilkan gambar yang diunggah dari si pengguna. Untuk tautan ke riwayat, tombol untuk melihat halaman riwayat hasil deteksi. Selanjutnya ada tata letak responsif, pengguna media query untuk memastikan tampilan tetap baik pada perangkat kecil. Yang kedua ada kompleksitas program. Kompleksitas logika itu template flash menggunakan sintaks Jinja untuk interaksi hasil deteksi. Selanjutnya ada memiliki kondisi dinamis. Jika tidak ada objek, hasil tidak dapat ditampilkan. Kompleksitas teknis, meskipun HTML dan CSS tidak terlalu kompleks, integrasi dengan baik
backend, Flash, dan pengolahan data dari Azure, serta Firebase memberikan kompleksitas tambahan. Mengenai pemahaman aplikasi, konsep sendiri desain antarmuka aplikasi untuk mengunggah gambar, mendeteksi objek, dan menampilkan hasil secara real time. Pemahaman teori menggunakan prinsip dasar UI UX untuk mempermudah pengguna memahami proses, misalnya label input dan tombol dengan teks deskriptif. Implementasi template dinamis menggunakan Jinja 2. Latar belakang pembuatan aplikasi ini membuat antarmuka yang sederhana namun fungsional untuk aplikasi deteksi objek berbasis web, dengan tujuan memberikan pengalaman pengguna yang mudah dengan desain bersih dan responsif. Pemahaman setiap baris kode, penulisan pemahaman cara mengolah struktur HTML agar mendukung logika template dinamis, menggunakan CSS untuk meningkatkan estetika dan pengalaman pengguna, mengintegrasikan antarmuka dengan backend menggunakan Jinja 2. Baiklah, terima kasih kepada Baiklah, saya berikan kepada Anda kembali. Baik, terima kasih atas penjelasannya Sadira. Baik, saya akan menjelaskan untuk apa implementasi pada proyek kami. Bisa dilihat untuk bagian atasnya kita mempunyai CSS yang inline, soalnya berpikiran bahwa ini aplikasi masih sederhana, jadi kita masih menggunakan CSS yang masih dalam satu file HTML. Bisa dilihat untuk CSS-nya. Nah, kalau misalnya sudah, pada teks body header-nya, ini berfungsi untuk heading bagian atas dari layar, bisa kayak ada tulisan from image to text atau deteksi objek pada gambar. Lalu selanjutnya kita memiliki div dengan kelas container, yaitu untuk memilih pilih gambar yang akan diupload. Misalnya kayak si user akan diminta untuk memasukkan gambar yang akan dianalisis nanti. Dan ketika sudah dianalisis, maka di situ juga ada tombol untuk submit atau unggah. Dan kalau misalnya gambar itu ada dan beneran yang diupload adalah gambar, maka akan muncul class result di class result yang hasil deteksinya yaitu berupa objek-objek yang telah dianalisis menggunakan API dari Azure Computer Vision tadi. Dan kalau misalnya tidak ada, maka tidak akan error karena itu. Dan kalau misalnya semuanya sudah terdeteksi, maka semuanya juga akan tersimpan di dalam history. Kita juga mempunyai history.html di sini. Bisa Sadira tolong jelasin lagi? Baik, terima kasih Hanif. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai history HTML. Untuk implementasi fitur dan pengolahan baris kode, fitur yang diimplementasikan ada tabel riwayat deteksi, menampilkan nama gambar yang telah diunggah serta objek-objek yang terdeteksi, menggunakan iterasi dinamis Jinja 2 untuk mengisi tabel berdasarkan data dari server. Selanjutnya ada tombol navigasi, tombol untuk kembali ke halaman utama menggunakan tautan. Yang kedua ada kompleksitas program. Dari kompleksitas logika, tabel dinamis diisi menggunakan data yang diterima dari backend melalui Jinja 2. Data diolah untuk menampilkan objek apa yang terdeteksi dalam format yang mudah dibaca menggunakan join. Kompleksitas teknis itu integrasi backend. Tabel ini tergantung pada data dari server fax atau Firebase, menunjukkan pemahaman lintas teknologi. Penanganan data dinamis memerlukan koordinasi antara front end atau HTML dan back end. Yang ketiga, pemahaman mengenai aplikasi, yaitu dengan konsep sendiri menyediakan antarmuka untuk menampilkan riwayat deteksi gambar dan objek yang telah diidentifikasi. Mengenai pemahaman teori, memanfaatkan tabel untuk menyajikan data secara terstruktur dan responsif, menggunakan Jinja 2 untuk menyuntikkan data dari backend ke template HTML. Latar belakang pembuatan aplikasi ini menyediakan riwayat deteksi yang dapat diakses kembali oleh pengguna kapan saja dengan tujuan meningkatkan utility
tas aplikasi dengan penyimpanan dan menampilkan riwayat secara terorganisir. Selanjutnya, baris kode penulis memahami cara mengintegrasi data dinamis dari backend menggunakan template engine Jinja 2, menggunakan CSS untuk meningkatkan pengalaman pengguna, dan memanfaatkan elemen tabel HTML untuk menyajikan data terstruktur. Baiklah, saya kembalikan kepada Hanif. Baik, terima kasih Sadira atas pemahamannya. Bisa dilihat kalau untuk codingannya sama seperti yang indeks HTML tadi, pada bagian head dari program, itu kita memasukkan file apa CSS-nya mulai dari body, header, H1, table, dan seterusnya bisa dilihat. Nah, untuk pada bagian bodinya, kita mempunyai judul yaitu Riwayat Deteksi Gawker. Dan pada halaman ini kita menggunakan tabel yang memiliki dua kolom. Yang pertama kolom nama gambar, dan yang kedua itu kolom objek terdeteksi. Dan pada kolom nama gambar itu nama dari file yang diupload, misalnya ada upload yang upload nama dengan Hanif, maka akan masuk di sebelah kiri. Dan jika di foto Hanif tadi ada gambar yang terdeteksi, maka semua objek yang terdeteksi akan diletakkan pada sebelah kanan. Dan di halaman ini juga mempunyai tombol kembali ke beranda untuk kembali ke indeks tadi. Bisa kita lihat kalau misalnya project yang sudah kita buat itu ada di sini. Ini adalah tampilan awal dari project kami, yaitu project From Image to Text. Bisa lihat ada From Image to Text bagian headingnya dan deteksi, dan bagian bawahnya juga ada pula bagian dari footernya. Dan kita mempunyai sebuah class container yang dimana untuk memilih gambar yang ingin diupload dan ada tombol unggah. Dan kalau misalnya kita memilih gambar, salah satu gambar dan kita misalnya memilih gambar yang ini, kemudian kita pencet unggah, nah maka akan terisi hasil surfboard yang akan dipegang oleh orang ini. Dan kalau misalnya kita mencoba yang lain, misalnya kita choose file yang lain, kita pilih objek yang ini, kita pilih gambar yang ini, dan kita mencet unggah, maka juga akan terdapat hasil deteksinya. Misalnya kayak dari gambar ini, si aplikasi bisa begini ada footwear, ada laptop, ada person, ada seating, ada kursi, ada person-person, ada table juga. Dan kalau misalnya kita pencet ke lihat kalau riwayat deteksi, maka kita bisa melihat apa saja yang pernah dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Misalnya contohnya ada footwear ini, yang dua yang barusan kita masukkan yaitu yang ini, dan yang image tagging ini yang di bawah. Dan semua ini juga terintegrasi ke dalam Firebase. Kalau misalnya kita lihat Firebase yang tadi, yang sudah dibuat, maka kalau kita lihat di bagian real-time database-nya, ini juga terdapat detection results-nya. Untuk kita scroll ke bawah, ini adalah surfboard yang tadi, ini dia. Hmm. Dan pada surfboard tadi ada di, nah yang ini. Ini juga ada, yaitu dua yang barusan kita masukkan. Dan pada server juga harusnya juga menyimpan data di mana kalau misalnya ada pengguna memasukkan foto atau menggunakan gambar yang telah diunggah atau disubmit, maka semua akan masuk ke dalam folder static ini, yaitu berisi dengan apa saja yang pernah dibaca oleh program kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada proyek UAS Cloud Computing kami. Kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.